Oke, ada apa? Islam itu ternyata sulit ya. Islam itu agama yang kaku. Islam itu agama yang rumit. Dalam Islam itu terlalu banyak larangan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Begini salah, begitu salah. Susah Islam itu, Syauki. Saya bilang, Pak, di mana-mana orang datang itu jangan langsung protes, salam dulu. Saya bilang. Oh iya sudah, assalamualaikum Syauki. Islam itu susah, langsung begitu juga tetap. Saya bilang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, begini bang, bukan Islamnya yang susah. Lalu cara kita yang memandang Islam yang membuat Islam itu menjadi susah. Memangnya kenapa? Loh, saya bilang bang, di dunia ini tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam. Saya berani berkata, tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam. Tapi kan, coba lihat. Sholat kan kaku sekali ibadah, Syauki. Bahkan di antara ibadah-ibadah lain, sholat itu yang paling kaku. Betul apa betul? Sholat itu, Pak. Betapapun kita lagi uzur, ya, kita lagi sakit, yang nggak bisa bangun, tapi begitu dengar azan, otak kita masih bisa berpikir, sholat itu tetap wajib hukumnya. Betul. Tapi lihat, di balik kekakuannya waktu sholat, Allah berikan kemudahan-kemudahan loh Pak. Ketika sedang melakukan safar, boleh kok menjamak sholat, menggabungkan dua waktu jadi satu. Disebut jamak, terserah. Mau narik zuhur ke asar, disebutnya jamak takhir. Mau narik asar ke zuhur, disebut jamak takdim. Bahkan dalam menjamak ini pun nggak tanggung-tanggung Pak. Boleh dikurangi bilangan rokaat sesungguhnya. Dari 4 menjadi 2. Disebut jamak qashar. Jadi susahnya di mana? Makanya orang tua saya, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, itu pernah bilang begini. Kalau kita lagi dikasih kesempatan, diberikan rukhsah oleh Allah, kesempatan khusus, dikasih keringanan, maka pakai. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita sendiri Pak yang ingin membuat hidup kita jadi susah Pak dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam li ummatil Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan hurimallahu jasaduhu ala niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar majelis-majelis ta'lim yang hadir di Masjid Jannatul Firdaus, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid Jannatul Firdaus Al-Mukarram Ustadz Haji Sudirman Saide,
Ketua Majelis Ta'lim Jannatul Firdaus Al-Mukarramah Umi Hajjah Sumaini. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di pasar Panampu tercinta ini. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi yang hadir ataupun yang mengawasi dari luar. Wabil khusus untuk orang tua saya Buya Haji Hasanuddin, Buya Haji Marwan Syah, Ustadz Alimuddin Made, Ustadz Muhammad Alwi, tim perjalanan safari dakwah dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran, ada Bang Anas, Ustaz Sobron, Bang Billy dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa Ramadan sudah tinggal beberapa hari di hadapan kita. Dan alhamdulillah kedatangan kami malam hari ini di Masjid Jannatul Firdaus mempunyai dua misi. Pertama, untuk mengembalikan lagi, minimal untuk mengembalikan lagi semangat umat Islam kita semua dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena tadi di awal hadisnya saya sebutkan, man fariha bidukhuli Ramadan hurimallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, sungguh Allah haramkan. Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, sungguh Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Jannatul Firdaus ini termasuk orang-orang yang bergembira menghadapi Ramadan nanti, insya Allah. Yang kedua, kedatangan kami di Pasar Panampu ini mempunyai satu misi, yaitu untuk mengumpulkan para pewakaf-pewakaf Al-Quran skala nasional, yang tujuannya adalah kembali menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Islamnya. Banyak yang bertanya kepada kami, Syauki, ada apa Buya? Kok kamu mau-mauan sih datang ke tempat yang baru, pindah dari satu desa ke kota, bahkan silaturahmi antar provinsi? Apa tujuan kalian? Saya bilang, ada dua alasan kami. Tujuan kami, kenapa kami mau melakukan perjalanan safar ini. Pertama, saya bilang, kami cuma ingin sebagai tim dalam sedikit kehidupan kami ini membawa manfaat bagi agama. Duh, memangnya selama ini kita hanya bertanya apa yang sudah agama lakukan buat kita. Jujur, kalau kita bertanya, memang apa yang sudah agama lakukan buat kita? Saya berani jawab, terlampau banyak apa yang sudah agama lakukan Pak buat kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, agama selalu melakukan sesuatu buat kita. Tapi tanyalah kepada diri kita masing-masing malam hari ini, apa yang sudah kita perbuat untuk agama kita? Loh, saya kan sholat, saya kan baca Quran, saya kan berangkat haji, itu kan manfaat buat agama. Tidak. Kalau hanya sebatas sholat, ngaji Quran, bersedekah, pergi haji bahkan, itu manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri, belum untuk agama. Nah makanya malam hari ini kami ingin mengajak jamaah Masjid Jannatul Firdaus mau ikut berpartisipasi dalam rangka menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Mau membantu menghidupkan Al-Quran? Mau? 7 orang.
Ini kan lebih dari 7 ini Pak. Yang sebelah sana belum pada ngopi ya Pak ya? Sama Pak. Mau bantu menghidupkan Al-Quran lagi dengan berwakaf mau? Alhamdulillah. Insya. Nah Bapak Ibu, saya minta maaf lagi sebelumnya. Sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi jujur, infak ini bukan untuk Al-Quran. Infak ini adalah untuk membantu meringankan safari dakwah kami selama di Sulawesi Selatan ini. Karena memang Alhamdulillah kedatangan kami ke Sulawesi ini mulai dari Jakarta, Makassar sampai malam ini di Panampu. Besok insya Allah ke Maros. Itu tidak atas sponsor dari perusahaan manapun dan tidak juga bantuan atas nama pejabat manapun. Kami yayasan sepakat bahwa program ini dari umat, manfaatnya pun akan kembali kepada umat itu sendiri. Bahkan untuk datang ke Masjid Jannatul Firdaus ini, Bapak Ibu boleh tanya sama Ketua DKM, sebab kami dari yayasan tidak meminta apapun atas kedatangan kami di Masjid Jannatul Firdaus ini. Kami cuma minta sama DKM cukup siapkan saja jamaahnya. Nah makanya atas dasar itu kami ingin mengajak Bapak Ibu jamaah Masjid Jannatul Firdaus mau sekiranya membantu meringankan safari dakwah ini. Mau bantu? Bawa duit? Berapa? Oh ya bercanda. Baik. Yang bawa duit sebentar lagi tim kami akan memutarkan infak. Yang bawa duit tolong siapin duitnya. Yang tidak bawa duit juga boleh pinjam sama sebelahnya. Baik, kalau duit tidak bawa mau pinjam malu, handphone boleh, handphone taruh. Baik, kita sholawatan lagi ya. Tadi saya dengar ibu-ibu majlis taklim sholawatannya indah sekali. Ayo kita sama-sama malam ini membaca sholawat asghil. Mudah-mudahan lewat keberkahan sholawat asghil Allah akan jauhkan kita dari orang-orang zalim yang ada di tempat kita ini. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghili zalimin biz. Allahumma salli ala ya Rabbi barakatus salam wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin biz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Umi, terima kasih. Rasa-rasanya saya salawat lagi bareng sama Umi saya almarhumah. Terima kasih ya Umi ya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita persiapkan dalam kehidupan ini yang beberapa hari ke depan menyongsong bulan yang penuh kemuliaan ini. Makanya ulama setuju dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, patutnya kita mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu yang sangat memang kita rasakan, Pak. Belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat mengakibatkan iman kita lah kepada Allah yang semakin menurun. Tidak mungkin Syauki, kami ini di pasar ini, pasar Panampu ini, rasa-rasanya seimbang kok urusan dunia dan akhirat. Oh maaf Pak, maaf. Allah tidak memberikan keseimbangan di antara kedua ciptaannya. Ayo, Allah menciptakan segala sesuatu memang berpasangan. Betul apa betul? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada hidup, ada mati. Ada akhirat, ada dunia. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan di dunia ini. Tapi tidak semua yang diciptakan berpasangan itu akan berimbang oleh Allah. Laki-laki dan perempuan berpasangan, tapi soal tanggung jawab lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Betul apa betul? Antara siang dan malam Allah bikin seimbang, Allah bikin sepasang. Tapi siang mempunyai 3 waktu, pagi, siang, dan petang. Sedangkan malam cuma 1 waktu, selama habis maghrib sampai menjelang subuh, itulah malam. Betul. Hidup dan mati. Hidup kita, kalau mencontoh Nabi, kehidupan kita di Panampu ini tidak lebih dari 63 tahun. Tapi kematian kita nanti sampai datang hari kiamat. Pun begitu juga urusan dunia. Kalau kita lebih mengejar dunia, maka akhirat tidak akan pergi kemana-mana untuk mengikuti kita. Tapi ketika kita kejar untuk akhirat, maka percayalah dunia akan mengejar kita untuk menggoda. Karena Allah menegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Ayo. Tadi kan saya berani bilang bahwa memang akibat urusan kita akan dunia yang semakin meningkat ini menyebabkan hubungan kita kepada Allah yang menurun. Apa buktinya Syauki? Bapak Ibu, berapa banyak kita di pasar Panampu ini? Berapa banyak kita yang lagi duduk di Masjid Jannatul Firdaus ini, maaf, yang baru ingat kembali kepada Allah saat kepalanya terbentur tembok, Pak. Ayo. Kalau kepala kita sudah terbentur tembok, jeduk, ya Allah, baru kita biasanya ingat lagi, Pak. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang duduk di Masjid Jannatul Firdaus ini yang baru ingat Allah saat sedang diberikan masalah. Terasa apa tidak? Kalau lagi punya masalah kita, Pak, cakep orang Panampu ini, Pak.
Zikir, ndak berhenti-berhenti. Lagi jaga warung juga ikut zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemana lagi bayar cicilan ya? Salat, oh subhanallah, belum azan sudah masuk Jannatul Firdaus. Sama ulama langsung dekat, ngapain? Minta doa. Tapi begitu selesai masalah kita, Allah yang bantu selesai, Pak. Allah yang bantu selesai. Karena memang kita bisa apa, Pak? Allah yang membantu selesai semua masalah kita. Fa inna ma'al usri, itu janji Allah tuh. Setiap kita menemukan satu kesusahan, Allah akan bukakan kita banyak pintu kemudahan, Pak. Makanya saya minta maaf Bapak Ibu, jangan pernah merasa apapun masalah kita ini kita bisa menyelesaikan sendiri. Oh maaf, sekular kita, Pak. Memangnya kita bisa apa di dunia ini, Pak? Toko yang kita punya, mobil yang kita ada, motor yang kita gunakan, anak istri yang ada, apakah itu hasil pencarian kita? Tidak. Itu semua mutlak pemberian Allah yang diamanahkan kepada kita, yang semua nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Makanya ada satu zikir yang belakangan ini sering kita tinggalkan sebagai muslim, karena kita sudah terlalu sombong sama Allah. Apa? La haula wa la quwwata illa billah. Kita sudah terlalu sombong, Pak, kepada Allah. Makanya ayo kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita untuk menyambut Ramadan dan menjalani 11 bulan setelah Ramadan ini sendiri. Ya, Ramadan ini kan kawah candra di mukanya manusia, Pak. Bulan pelatihan, tempat ngecharge iman. Betul? Di mana-mana orang kalau masuk pelatihan, setelah keluar pelatihan kan biasanya mainnya lebih bagus. Betul. Anak kita masukin privat Al-Quran, pelatihan Al-Quran. Lepas mereka selesai pelatihan, bacaannya makin mantap, tarikan napasnya juga makin hebat, suaranya pun makin meningkat. Betul. Bapak ikut pelatihan main catur. Ya. Lepas pelatihan biasanya main caturnya itu makin jago. Kalau ada orang ikut pelatihan tapi setelah pelatihan kalah terus, ini yang patut dipertanyakan. Sama Ramadan pun begitu. Kalau di bulan Ramadan saja kita berhasil menahan hawa nafsu, lalu kenapa setelah Ramadan kita jadi buas lagi laksana setan? Kalau di bulan Ramadan saja kita bisa bersabar, lalu kenapa ketika selesai Ramadan timbangan dagangan kita curangin lagi? Kemana refleksi dari pelatihan selama 1 bulan itu sendiri? Makanya saya sering bilang, akibat saat ini kita terlalu sombong sama Allah sehingga menjadi sekular pemikiran kita, Pak. Ini maaf, saya minta maaf. Banyak dari kita umat Islam yang saat ini mulai salah memandang agama kita sendiri, Pak. Kita umat Islam saja, Pak, masih salah dalam memandang agama kita sendiri. Tahadusan bin nikmah. Saya punya berkas silaturahmi, Pak. Saya punya berbagai macam jenis kawan. Mulai dari golongan A, B, C, D, dari ahli sajadah sampai haram jadah ada saya kawan. Bener ini. Satu hari teman saya yang haram jadah itu datang dan protes. Syaugi, padahal Islam, tapi Islamnya Islam KTP. Islamnya Islam KTP. Ntar kalau saya bilang Islam Protestan tersinggung. Islam KTP. Iya, kan benar Islam, tapi ibadahnya cuma Jumat doang, mingguan. Lah itu kan bernama Islam Protestan itu.
Dia protes sama saya, Bu ya. Syauki, ada apa? Islam itu ternyata sulit ya. Islam itu agama yang kaku. Islam itu agama yang rumit. Dalam Islam itu terlalu banyak larangan. Ini ndak boleh, itu ndak boleh, begini salah, begitu salah. Susah Islam itu, Syauki. Saya bilang, Pak, di mana-mana orang datang itu jangan langsung protes, salam dulu, saya bilang. Oh iya sudah, assalamualaikum Syauki. Islam itu susah, langsung begitu juga tetap. Saya bilang, waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, begini bang, bukan Islamnya yang susah. Lalu cara kita yang memandang Islam yang membuat Islam itu menjadi susah. Memangnya kenapa? Loh, saya bilang bang, di dunia ini tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam. Saya berani berkata, tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam. Tapi kan coba lihat, Sholat kan kaku sekali ibadah, Syauki. Bahkan di antara ibadah-ibadah lain, sholat itu yang paling kaku. Betul apa betul? Sholat itu, Pak, betapapun kita lagi uzur, ya, kita lagi sakit yang tidak bisa bangun, tapi begitu dengar azan, otak kita masih bisa berpikir, sholat itu tetap wajib hukumnya. Betul. Tapi lihat, di balik kekakuannya waktu sholat, Allah berikan kemudahan-kemudahan loh, Pak. Ketika sedang melakukan safar, boleh kok menjamak sholat, menggabungkan dua waktu jadi satu. Disebut jamak, terserah. Mau narik zuhur ke asar, disebutnya jamak takdim, jamak takhir. Mau narik asar ke zuhur, disebut jamak takdim. Bahkan dalam menjamak ini pun nggak tanggung-tanggung, Pak. Boleh dikurangi bilangan rokaat sesungguhnya. Dari 4 menjadi 2. Disebut jamak qashar. Jadi susahnya di mana? Allah berikan kita begitu banyak fasilitas-fasilitas untuk digunakan. Makanya orang tua saya, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, itu pernah bilang begini, kalau kita lagi dikasih kesempatan, diberikan rukhsah oleh Allah, kesempatan khusus, dikasih keringanan, maka pakai. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita sendiri, Pak, yang ingin membuat hidup kita jadi susah, Pak, dalam beragama. Allah berikan kita kebolehan untuk menjamak qashar sholat, betul. Tapi berapa banyak dari kita masih mengejar yang sempurna sholat itu sendiri. Orang tua saya mengajarkan kalau kita masih melakukan sempurna, selama Allah masih kasih keringanan untuk kita melakukan yang ringan-ringan, maka kita masuk golongan orang-orang yang sombong dalam beragama. Kenapa? Sudah diberikan fasilitas, kok nggak mau dipakai. Saya datang umpama ke kota Makassar, ketemu sama Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, Syauki, nanti kalian nginepnya di rumah dinas kami saja ya. Alhamdulillah, fasilitas komplit, air panas untuk mandi ada. Saya ngomong, enggak Pak, saya milih di musola saja. Kira-kira Pak Gubernur itu kecewa enggak melihat saya? Saya sudah berikan fasilitas yang buat kamu ini nyaman dalam kehidupan, kok nggak dipakai? Kitanya, Pak, yang memandang Islam itu susah, sehingga Islam itu jadi terlihat susah bagi kita. Betul. Sholat lagi nih, sholat nih. Memang sesempurna-sempurnanya sholat Umi, kan posisinya berdiri. Betul apa betul? Tapi saat kita tidak mampu berdiri, Pak, boleh sholat sambil duduk. Iya kan? Duduk tidak mampu, Syauki, boleh sholat sambil berbaring.
Berbaring nggak mampu, Syauki. Umpama kita kecelakaan, tangan patah, pinggang patah, kaki patah, berbaring pun sudah serba salah, Bang. Boleh sholat sambil isyarah. Yang terpenting hadapkan kasur dan muka ke arah kiblat. Sholat dengan isyarah. Begitu banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan. Sholat isyarah nggak mampu, Syauki. Umpama dalam kecelakaan kita mengalami kebutaan sehingga kita tidak tahu, maka cukup sholat dengan niat. Yang penting sholat. Ya. Begitu banyak keringanan, Syauki. Kalau niat tidak mampu masih boleh disolatin. Ya kalau niat saja sudah tidak mampu, mau ngapain lagi, Pak? Betul. Begitu banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan. Cuma kadang-kadang kita melihatnya salah. Tapi kan Syauki, kata kawan saya lagi, ada apa, Pak? Dalam Islam itu terlalu banyak larangan, Syauki. Saya bilang, boleh enggak, Pak? Bapak menyebutkan apa saja larangannya. Karena buat saya, Pak, Islam itu bukan agama larangan. Islam itu bukan agama larangan, Pak. Bahkan buat saya, dalam Islam itu nyaris tidak ada larangan. Kalaupun ada larangan dalam Islam itu tidak banyak, cuma satu. Kaget teman saya. Apa itu, Syauki? Yang dilarang sama Allah. Betul kan? Banyak orang melihatnya satu-satu, Pak. Ini dilarang, itu dilarang, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Makanya larangannya jadi banyak. Coba dikumpulin jadi satu. Yang dilarang sama Allah. Kan cuma satu larangannya. Betul? Ya itulah, Syauki. Larangannya Allah itu banyak. Saya bilang, coba sebutin apa larangannya Allah. Dalam Islam, Syauki, kita tidak boleh minum khamr, minum arak, minum bir, minum topi miring, anggur merah, Jack Daniel, red wine. Nggak boleh. Kenapa memang saya bilang? Karena Nabi sendiri mengajarkan al-khamru ummul khaba'ith. Khamr, bir, tuak, lapo, itu biangnya kejahatan loh, Syauki. Oh, abang senang minum khamr, minum lapo, minum tuak. Oh, senang. Oh, dalam Islam itu boleh kok, Pak. Kata siapa dalam Islam itu nggak boleh minum khamr? Boleh minum khamr. Silahkan minum khamr sebanyak-banyaknya. Benar, benar. Tapi nanti di dalam surga. Bukan di pasar. Loh, nggak percaya? Silahkan Bapak Ibu buka surah Muhammad. Dengan gamblang Allah menjelaskan sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari 3 jenis. Susu, arak, dan madu. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Wa anharum min asalin musaffa. Jelas. Sungai yang mengalir terdiri dari susu yang ketika kita minum tidak akan mampu mengenyangkan perut kita. Kita ketagihan terus untuk minum. Wa anharum min khamril ladzatil lisyabirin. Sebanyak apapun sungai khamr yang kita minum tidak akan pernah mampu memabukkan kita. Wa anharum min asalim musaffa. Dan walaupun sungai madu itu sedikit kita cicipi, Allah berikan kita hidup sehat selama-lamanya. Yang gak boleh di pasar, di dunia, di akhirat, di sorga mah bebas. Betul apa betul? Lah kan tergantung dari cara pandang kita, Pak. Ya agama itu, Pak. Agama itu tergantung dari cara pandang kita, cara memahami kita agama dengan keilmuan kita. Agama itu Nabi membuatnya Islam itu, Nabi diutus untuk mengajarkan Islam itu yassiru wala tu'assiru.
Kalau bisa yang mudah, ngapain sih dipersulit? Basyiru wala tunafiru. Kalau umpama bisa digembirakan, kenapa mesti ditakut-takutin? Yang nggak boleh minum khamr itu dipanampu. Kalau sudah di sorga bebas. Kan pertanyaan simpel, Pak. Pertanyaan mudah. Mampukah kita bertahan di kehidupan yang sementara ini demi kehidupan kita yang lebih hakiki? Maaf Umi, maaf. Berapa lama Pak kita tinggal di dunia ini sih Pak? Hah? Berapa lama? Tergantung jatah, memang tergantung jatah. Ada yang jatah di dunia ini 2000 tahun, Nabi Adam. Usia umat Nabi Adam rata-rata 2000 tahun. Ada yang tinggal di dunia ini 945 tahun, Nabi Nuh. Maka usia umat Nabi Nuh itu rata-rata 900 tahun. Umi, bidadari surga. Amin. Kan'an, anak Nabi Nuh yang ditenggelamkan lewat banjir oleh Allah, ketika mati usianya baru 175 tahun. Itu masih kecil Pak, 175 tahun. Kalau 175 tahun usia kita sekarang, nggak usah 175 tahun, 90 tahun saja sudah adanya di kasur Pak. Usia umat Nabi itu ngikutin Nabinya. Kita sekarang umat baginda Nabi. Berapa usia baginda Rasul ketika beliau wafat? 63, itu standar orang panampu Pak. Bener-bener ini. Mau mencontoh hadis beliau tentang patokan umat baginda Nabi. Usia umatku nanti baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Nggak lewat dari itu. Ya kalaupun lebih sedikit dah. Anggap 100 tahun bungkus. Iya, saya tanya berapa banyak kita di Panampu ini, berapa banyak kita di pelabuhan ini yang usianya nyampe sampai 100 tahun. Hah? Jadi kalau nyontoh Nabi umur kita cuma sampai 63. Itu standar kita Pak. Jadi kalau malam ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi loh Pak. Udahlah perbanyak ibadah, jangan macem-macem dulu. Kalau yang malam ini kebetulan baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari. Makan coto yang banyak. 2 hari lagi mau dijemput saya. Dan lihat perbedaan waktu antara dunia akhirat. Dalam Al-Quran itu kan 1 hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia ini. Betul apa betul? Artinya Nabi Adam itu hampir 3 hari Pak. Hari pertama Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah memerintah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan keilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Setelah itu Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Sudah selesai, melewati malam berikutnya, hari kedua Nabi Adam bengong sendirian di dalam surga. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa. Allah ciptakan tuh Pak Siti Hawa. Sudah selesai Siti Hawa, dimasukkan Siti Hawa ke dalam surga. Nabi Adam melihat, ya memang kagak di mana-mana Pak. Nabi Adam ngelihat perempuan bengong juga Pak, apalagi orang Panampu Pak. Jadi wajarin aja Bu, jangan pakai sewot. Nabi Adam begitu ngelihat Siti Hawa, subhanallah, main pegang saja. Adam sebentar, nikahin dulu Hawa, nikahin dulu. Caranya bagaimana ya Rabb? Iya mahar. Apa mahar saya ya Rabb untuk Hawa?
membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh dahsyatnya. Orangnya belum ada, nurnya sebagai mahar pernikahan dari Nabi Adam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudah nikah, melewati malam pertama, hari ketiga mulai bisik-bisikan setan. Ya. Hawa, itu Tuhan melarang makan buah khuldi karena sentimen. Ini buah khuldi itu buah yang paling nikmat di antara buah-buah yang berada di surga. Ini nyetirnya diciptain buah khuldi ini untuk makhluk yang luar biasa. Kami ini para malaikat, karena saat itu belum ada iblis. Kami ini para malaikat sudah merasakan buah itu. Cobalah kamu goda, makanya wajar Pak. Ya, kalau perempuan seneng goda laki-laki, memang udah Pak, udah. Memang sudah kodrat ya Pak. Nabi Adam digoda sama setan masih kuat, tapi digoda masih Siti Hawa miring juga Pak kondisi Pak. Jadi memang semua ini sudah qadar Allah Pak. Ibu jangan marah kalau laki-laki senang melihat perempuan di jalan. Bapak juga jangan sewot kalau tahu-tahu ibu minta beliin emas ngerayu-rayu. Ya memang sudah kodratnya Pak. Nabi Adam artinya hidup hampir 3 hari 3 malam di sisi Allah. Karena 2850 tahun usia Nabi Adam. 2000 tahun usia langit, 850 tahun usia bumi. Nabi Nuh hampir 24 jam beliau hidup di sisi Allah. Makanya ibadahnya adalah terpanjang. Kita kalau ngebandingkan waktu akhirat, umur kita nggak lebih cuma dari 20 menit saja Pak. Di sisi Allah umur kita cuma 20 menit Pak. Apa yang bisa kita lakukan dalam 20 menit ini? Bersyukur kita. Kita di pasar Panampu ini menjadi umatnya baginda Rasul. Karena walaupun usia kita lebih pendek, Allah berikan jaminan-jaminan ibadah yang tidak kalah dengan umat-umat sebelum baginda Nabi. Ramadan besok, di 10 hari terakhir, ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut Lailatul Qadar. Umpama saja, tanpa kita sadarin, karena memang orang Panampu ini kalau Ramadan itu luar biasa. Saya tahu Bu ya, Ramadan ini di pasar Panampu masjid tiap malam penuh sampai keluar, tidak ada yang masuk. Anggaplah dengan ibadah yang kita lakukan tanpa pamrih, Allah memberikan kita 10 tahun terakhir ini bertemu di Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar selama 10 tahun ini kita dapat. Dan kebetulan lagi ibadah. Artinya 1000 tahun itu 1000 bulan itu min alfi 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. 83 tahun kali 10 830 ditambah usia kita sudah hampir mendekati Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Maka ambil konsistensi dalam ibadah Ramadan itu. Jangan pernah kita sia-siakan. Kenapa Ramadan ini? Kok begitu Syoki? Karena tidak ada bulan yang seperti Ramadan dari 11 bulan yang lain. Bayangkan, di Ramadan itu Pak, doa kita dijawab sama Allah setiap malamnya. Permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Dosa diampuni, taubat diterima, pahala kebaikan dilipat gandakan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Subhanallah.
Maka mumpung mudah-mudahan walaupun tinggal beberapa hari ke depan, kita semua tetap berharap semoga Allah akan berikan kita panjang umur bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Tuh. Oh begitu ya Syauki. Iya. Cara kita yang dalam memandang Islam itu susah, makanya membuat Islam jadi susah. Tapi Syauki, kata kawan saya lagi, apa? Dalam Islam tidak boleh main perempuan. Saya senang main perempuan Syauki. Oh Pak, Islam itu agama yang fitrah, saya bilang. Islam itu agama yang sangat memahami kebutuhan dasar manusia. Karena manusia diciptakan dua perkara oleh Allah, dijadikan sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, kita juga kan dipanampuni diberikan nafsu. Betul apa betul? Makanya kalau malaikat benar terus, karena malaikat cuma diberikan akal. Kalau sapi salah terus, sapi cuma dikasih nafsu. Manusia diberikan akal, diberikan nafsu. Makanya maaf, saya betul manusia tidak ada yang sempurna, selalu melakukan kesalahan dan dosa. Kenapa? Karena manusia bukan malaikat. Kalau yang benar terus namanya malaikat. Tapi kalau manusia salah terus, enggak ubahnya seperti sapi, Pak. Betul apa betul? Ini maaf. Sapi yang paling gemuk itu kan yang paling mahal itu kan yang paling gemuk. Betul nggak? Kenapa? Harga sapi berdasarkan beratnya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal daripada seekor sapi. Padahal perkutut dagingnya sedikit sekali tuh Pak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena perkutut dilihat bukan dari daging. Perkutut dinilai dari suara. Lalu di mana nilai kita sebagai manusia sesungguhnya? Yang paling gemuk, silakan bersaing sama sapi. Maaf loh ini. Kalau Allah menilai manusia berdasarkan suara, mungkin yang masuk surga cuma 2 orang, Elvis Sukaisi dan Rhoma Irama. Tapi Allah Maha Adil, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa kepada Allah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, Islam itu agama fitrah. Memahami kebutuhan dasar manusia. Laki-laki senang sama perempuan, betul? Senang nggak sama perempuan, Pak? Kalau nggak senang kita obatin sama-sama malam ini. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan pun senang sama laki-laki, betul Bu? Silahkan dalam Islam kalian laki dan perempuan bergaul sebebas-bebasnya. Tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Itu hebatnya Islam. Islam itu agama aturan, Pak. Bahkan yang paling dahsyat dalam Islam diajarkan, jangankan cuma umatnya, sampai penceramahnya boleh nikah dalam Islam. Betul betul. Loh, saudara-saudara kita di luar Islam, Pak, maaf, Bu, silakan lihat sendiri. Beberapa petinggi agamanya ada yang tidak boleh nikah. Ini jujur Bu, jujur Umi, maaf ya. Saya kalau dalam Islam penceramah nggak boleh nikah, saya milih berhenti jadi penceramahnya. Benar. Loh, dikasih kebutuhan Pak, harus disalurkan. Islam itu bukan menahan, Islam itu menyalurkan.
Bukan dikeluarin secara liar, tapi disalurkan kepada yang haknya. Bahkan maaf, dalam percampuran suami istri saja, itu nilai sedekah luar biasa di dalamnya. Allah Akbar. Makanya bapak kalau mau sedekah nggak punya duit, datengin istri. Nah, Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia kok. Bahkan, ini maaf sekali maaf, sampai diatur caranya Pak. Sampai diatur. Al-Quran itu bukan kitab porno, tapi Al-Quran mengatur bagaimana cara berhubungan suami dan istri. Disebutkan dalam Al-Quran itu, nisa'ukum harthul lakum, istrimu adalah sawah ladangmu. Subhanallah. Lihat indahnya bahasa Al-Quran mentamsilkan hubungan suami istri. Nggak ada porno-pornonya Pak. Nggak beda dengan kitab-kitab suci manapun. Kitab suci itu bahasanya vulgar yang lain Pak. Islam luar biasa. Istrimu adalah sawah ladangmu. Subhanallah. Mana pornonya Islam itu? Tuh yang belakang tuh. Sawah semua nih. Hei sawah. Istrimu adalah sawah ladangmu. Fatu harthakum anna syi'tum. Cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Teknik mencangkul terserah kamu. Mau nyangkul sambil mundur juga boleh. Asal yang dipacul sawah sendiri. Jangan coba-coba nggarap sawah tetangga. Kenapa teknik mencangkul diserahkan kepada umat Islam? Nah, ini hebatnya agama kita. Kenapa teknik mencangkul diserahin sama kita? Karena agama nggak menguruskan itu. Kok begitu Soki? Karena sawah, walaupun namanya sama sawah, tapi tanahnya lain-lain. Ada tanah gambut yang baru sepaculan udah keluar air. Terusin dah sendiri dah. Ini kacau, kalau dilanjutin kacau nih, gak selesai terus. Jadi sekali lagi saya bilang kepada teman-teman saya, kepada abang-abang saya, Islam itu bukan agama yang sulit. Islam itu agama yang mudah. Dan Islam itu penuh ketegasan dan kejelasan. Betul atau betul? Ya memang Allah itu menciptakan, membolehkan pernikahan. Karena apa? Saya bilang tadi, Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Jelas ada laki-laki, ada perempuan. Diadopsi oleh penciptaan Adam dan Hawa. Allah nggak menciptakan Adam sama Bambang, apalagi Adam sama Agus. Allah nggak ciptakan, karena itu di luar fitrah Pak. Betul apa betul? Kok begitu? Karena nanti jelasnya tuh sampai kita meninggal. Kalau laki-laki meninggal titelnya almarhum, yang perempuan meninggal titelnya jelas almarhumah. Lah kalau banci aluminium. Islam tidak menciptakan sesuatu yang kabur, yang abstrak. Tidak. Islam agama kejelasan. Pikirin, jangan dibayangin Makanya Islam itu sangat melarang yang namanya LGBT Pak. Bahkan kalau kita melihat syariat Islam tentang hukuman LGBT Pak, luar biasa.
LGBT itu bukan seperti zina. Zina itu cukup dirajam sampai mati. LGBT tidak. Sebelum dirajam, lemparkan dari bangunan yang paling tinggi. Ini syariat Islam. Lemparkan dari bangunan yang paling tinggi. Kalau belum mati, baru rajam. Itu loh Islam. Kenapa? Karena LGBT ini virus, Pak. Bukannya penyakit. Virus dia. Dan virus ini mudah nempel. Makanya satu-satunya jalan dimatikan dulu indungnya. Baru virusnya itu akan hilang dengan sendirinya. Bukan kejam, tapi begitulah Pak. LGBT itu bukan fitrah. Masa jeruk makan jeruk? Ya, ayo perbaiki lagi cara pandang kita kepada Islam, Pak. Islam tidak akan pernah mentolerir yang namanya LGBT. Jadi tidak ada itu. Saya ini sebenarnya pengennya dilahirkan sebagai perempuan, tapi Allah menakdirkan saya ini sebagai laki-laki. Tidak ada, Pak. Setan itu yang kalau ngomong kayak gitu. Tidak ada. Allah ciptakan laki-laki di dalam tubuh perempuan, atau sifat perempuan dalam tubuh laki-laki. Itu setan, Pak. Nggak ada Allah menciptakan sebegitu. Makanya Islam itu menolak hukum LGBT. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan pun menyerupai laki-laki, saling cinta. Nggak ada. Nggak ada. Soki, kamu jangan lupa, dalam fikih itu kan ada hukum khunsa. Iya benar, di fikih itu memang ada hukum khunsa. Tapi khunsa ini dalam fikih bukan laki-laki yang menyerupai perempuan, juga bukan perempuan yang senang sama perempuan. Hukum khunsa ini adalah hukum yang Allah berikan kepada makhluk pilihannya berupa dua jenis kelamin. Itu khunsa. Bukannya banci, bukannya tomboy, bukannya lesbi. Tapi Allah memberikan karunia kelebihan lahir dengan dua kelamin. Itu khunsa hukumnya. Dan dalam menegakkan hukum khunsa ini dilihat mana yang lebih dominan, maaf, dari dua kelamin tersebut. Kalau yang dominannya laki-laki, kalau yang dominannya monas, ya ntar kalau saya sebut nggak salah sebut terjadi. Maka hukum yang dijatuhkan adalah hukum laki-laki. Tapi kalau yang lebih dominannya mangkok, ya, maka hukum yang dijatuhkan adalah hukum perempuan. Dedi atau yang biasa dikenal dengan Bunda Dorce almarhum, ketika beliau meninggal dunia, beliau tetap di fardu kifayah secara laki-laki, walaupun maaf kelaminnya sudah dipotong. Kenapa? Karena asalnya laki-laki, maka dia akan diperlakukan sebagai laki-laki. Enak saja ada hukum banci. Lah iya, kita nggak belajar sejarah bagaimana Nabi Lut dengan kaum Sodomnya yang benar-benar dihancurkan oleh Allah. Jadi maaf Pak, tidak ada yang namanya toleransi untuk kaum LGBT. Kalau anak kayak gitu, kayak anak kita kayak gitu, wajib kita tarik lagi kepada agama. Kenapa? Mereka cuma salah pergaulan. Mereka cuma salah pergaulan. Jangan dimarahi dan jangan dijauhi, tapi tarik lagi, ajak ke masjid, timbulkan rasa percaya diri sebagai laki-laki. Itu yang terbaik. Bukannya kita punya anak kena penyakit LGBT lantas kita usir. Tidak. Tapi obatin dengan cara apa? Pendekatan secara rohani. Kembalikan lagi rasa bangga mereka kepada laki-laki. Paham sampai sini? Islam itu tidak pernah mentoleransi, dan tidak ada Islam itu kaum LGBT, kaum pelangi. Nggak ada dalam Islam itu. Karena apa? Islam itu agama ketegasan.
Jadi sekali lagi saya bilang, Islam itu bukan agama larangan, Pak. Islam itu agama aturan. Betul apa betul? Loh, maaf, jangankan dalam kehidupan, Pak. Jangankan dalam kehidupan kita di pasar, di rumah kita masing-masing ada yang namanya rukun tetangga. Rukun tetangga itu kan juga punya aturan. Betul? Tamu 2 kali 24 jam wajib lapor. Itu aturan tuh. Apalagi kita bicara di dunia, tentang kehidupan kita di dunia. Bahkan baginda Nabi mengajarkan ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia itu penjara buat kita orang yang beriman, Pak. Namanya penjara, ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Islam itu agama aturan, bukan agama larangan. Ayo, apa yang tidak kita diatur dalam Islam? Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kita diatur kok sama Islam, Pak. Betul betul. Bangun tidur kita, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu sudah melek sempurna, masuk kamar mandi untuk wudhu, kaki kiri melangkah duluan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selesai kita sholat, istri sudah menyiapkan sarapan pagi, Pak. Makan kita sebelum nyuap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Selesai makan diberikan teh tawar panas, masih ada asapnya. Begitu setelah minum bersendawak besar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Setelah sarapan bareng keluarga di meja, masuk ke kamar karena jam sudah menunjukkan hampir 7. Siap-siap kita pakai baju untuk berangkat kerja. Saat bercermin, bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Sudah selesai kita pamit sama istri, cium tangan suaminya, cipika-cipiki, ceplot-ceplot. Keluar, melangkah kaki keluar rumah, kaki kiri duluan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa. Begitu naik kita ke motor starter, cereng. Bismillahi majriha wa mursaha wa inna rabbi laghafurur. Subhanallah. Begitu sudah selesai pulang kerja, sampai rumah, istri sama anak masih main ke rumah tetangga. Kosong rumah, masuk salamnya pun diatur. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Begitu sudah jam 10 malam, anak sudah pada tidur, istri juga sudah nguap, masuk ke kamar. Sebelum naik ke tempat tidur, wudhu dulu. Setelah wudhu, naik ke kasur, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3, baca Mu'awwizatain, tutup. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Begitu indahnya Islam ini mengatur, Pak. Dari bangun tidur sampai tidur kembali kita diatur. Malahan, saya minta maaf ya, saya minta maaf. Jam berapa sekarang? Sampai jam berapa kita pengajian? 11:30. Ini ngundang apa kontrak ya? Canda. Baik. Bahkan suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, jangankan soal kehidupan, kita diatur sama Islam. Ini kita orang laki nih, Pak. Orang laki nih, maaf nih, orang laki nih, pakai peci saja kita diatur oleh Islam. Saya berani bertaruh, Pak. Saya berani berkata, tidak ada agama manapun di dunia ini yang sampai penggunaan topinya itu diatur oleh agama kecuali Islam. Coba, dalam Islam, kalau kita mau datang pengajian, mau datang kondangan nikahan,
mau ceramah, mau ngasih tausiah, pecinya lurus begini. Betul apa tidak? Kenapa? Supaya rapi dilihat, orang melihatnya senang. Timbul mahabbah di antara keduanya karena Allah turunkan rahmat atas pandangannya. Tapi begitu masuk Jannatul Firdaus untuk sholat berjamaah, angkat sedikit, diatur. Kenapa? Karena jidat bagian dari sujud. Lihat indahnya Islam kan Umi. Cicilan belum kebayar, ring. Ya pusing udah. Main kartu kalau begini udah balik lagi. Coba lihat. Indahnya Islam dalam mengatur. Cuma kitanya saja yang merasa sudah hebat sehingga tidak lagi memerlukan Allah. Apa yang bisa kita lakukan tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo perbaiki lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Jadikan Ramadan esok, kalau Allah kita panjang umur, amin, sebagai dua perkara yang kita lakukan di Ramadan esok dengan nilai-nilai keimanan. Pertama, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang kita lakukan, amin. Loh kami kurang baik apa Syoki? Ya saya nggak mau memperpanjang, cuma sadar diri saja kita. Kita masih menjadikan Ramadan nggak lebih sebatas pertandingan. Tahu pertandingan? Pertandingan itu minimal 3 babak. Ini minimal. Penyisihan, semifinal, dan final. Kita masih jadikan Ramadan kayak pertandingan Pak. 10 hari pertama Ramadan itu babak penyisihan. Namanya babak penyisihan, semua tim turun ke lapangan. Yang nggak boleh main pun boleh bermain Pak. Kenapa? Penyisihan. Makanya lihat awal Ramadan, masjid di Panampu ini full, nggak kuat nampung jamaah. Kenapa? Babak penyisihan. Tapi masuk 10 hari Ramadan, semifinal. Ya namanya semifinal, tim sudah mulai ada yang gugur. Makanya lihat 10 hari kedua Ramadan, Jannatul Firdaus mengalami kemajuan sholat. Soft sholatnya makin maju. Yang prihatin itu ketika 10 hari ketiga Ramadan, babak final. Ya namanya babak final, tinggal beberapa tim yang bertanding Pak. Makanya tengok akhir-akhir Ramadan, biasanya di masjid imam doang berdua sama karpet. Yang azan dia, yang qomat dia, imam borongan. Ayo, saya bilang tadi, kenapa? Tidak ada bulan yang lebih istimewa kecuali bulan Ramadan buat kita umat Islam. Doa diangkat setiap malamnya, permohonan dikabulkan, taubat diterima, pahala kebaikan dilipat gandakan. Pintu taubat terbuka lebar-lebar, pintu surga terbuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Jadi mumpung kita masih bertemu, Allah berikan kita panjang umur. Bertemu Ramadan, pertama, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik, insya Allah. Yang kedua, kalau Allah kasih kita panjang umur, bisa sampai akhir Ramadan, ayo kita jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terakhir yang kita laksanakan. Syoki kamu terlalu berlebihan kalau yang kedua ini. Memangnya kenapa? Biasa-biasa saja lah Syoki. Ramadan itu kan setiap tahun datang. Karena saya suka nggak habis pikir katanya. Kenapa mesti setiap akhir Ramadan kita disunahkan menangis-nangis, meratapi kepergian Ramadan? Ramadan itu kan setiap tahun datang. Memang Ramadan memang setiap tahun datang Pak. Sampai datangnya kiamat baru Ramadan nggak akan pernah datang. Pertanyaan yang terbesar, mampukah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Inilah yang membuat para ulama-ulama, para salafus soleh menangis di akhir Ramadan. Karena beliau tidak akan pernah bisa tahu, bisakah berjumpa dengan Ramadan esok hari. Bahkan Nabi menegaskan, seandainya orang pasar Panampu ini tahu betapa dahsyatnya bulan Ramadan, niscaya orang Panampu ini meminta 1 tahun isinya Ramadan semua.
Jadi bukan soal Ramadannya yang selalu datang, kitanya bisa apa tidak bertemu dengan Ramadan esok-esoknya lagi. Ingat Imam Hasan Al-Basri mengajarkan hakikat hidup kita di dunia ini, berapapun usia kita sekarang Bu ya, maaf, nggak pernah lebih dari 3 hari. Yaumul ams, yaumul ghad, wa yaumul an. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Udah sebatas itu loh hidup kita Pak. Berapapun umur kita, betul? Betul apa betul? Pak, Buya, mungkin bapak-bapak saya nih 10-20 tahun silam, siapa yang bisa mengalahkan kekuatan bapak-bapak saya di sini? Jangankan soal tetangga, jangankan soal tenaga, berjalan kaki pun kilometer jauhnya bisa ditempuh dengan sekali jalan. Tapi tengok diri kita sekarang Pak, apa yang berubah? Jangankan jalan kaki kilometer jauhnya, sholat berjamaah imam terlalu lama baca surah pun kaki sudah gemetar rasanya. Apa yang bisa kita lakukan dengan hari kemarin? Hari kemarin sesuatu yang sudah lampau dan gak akan bisa kita ulang. Betul Bu? Umi, mungkin 10-20 tahun lawas, laki-laki mana di pasar ini yang gak kelepek-kelepek saat Umi tersenyum? Subhanallah, saat ini masih kelihatan kok kecantikannya. Ya walaupun juga sekarang banyak laki-laki yang masih kelepek-kelepek tapi langsung mati. Maaf Umi, maaf kalau Umi tidak percaya, nanti pulang silakan bercermin. Apa yang berubah dalam wajah kita Umi? Senyum Umi yang tadinya begitu luar biasa indah dengan gigi putih berseri. Tengoklah sekarang satu demi satu mulai permisi. Rambut Umi yang tadinya hitam melebat dan mewangi, lambat laun mulai memutih. Kulit yang tadinya indah dan merona sekarang sudah mulai susah diatur. Ditarik yang kanan, yang kiri naik. Ditarik kiri, yang jidat turun. Susah kulit kita sekarang diaturnya. Betul Umi? Apa yang bisa kita banggakan dari masa lalu? Masa lalu tinggal kenangan dan gak akan pernah bisa terulang. Hari esok, Allahu Akbar. Hari esok sesuatu yang misteri Bu ya. Dan kita tidak akan pernah tahu bisakah kita berjumpa dengan mentari esok hari. Makanya saya sering bilang di pengajian, bersyukurlah kita di pasar Panampu ini. Malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak pernah berdasarkan abjad. Kenapa? Kalau malaikat Israel mencabut abjad, mungkin kita mudah nunggunya. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya E, D, lalu E, lalu F. Saya S. Masih lama. Abah saya Z Pak. Berangkat duluan nyatanya Umi. Maut gak pernah pakai abjad. Percayalah kalau maut bisa pakai abjad, yang pertama kali diambil Ustadz Alimuddin. Maaf ini maaf. Maaf guru, maaf. Rela atau tidak, terpaksa atau tidak, malaikat Israel tetap akan menjemput kita. Betul? Dan malaikat Israel dalam mencabut nyawa itu tidak nunggu amal kita banyak. Malaikat Israel ketika mencabut nyawa tidak nunggu tobat kita. Jadi persiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan kita setelah kehidupan di dunia ini. Hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Makanya Al-Quran memberikan kita contekan apa? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa. Persiapkan bekal kita sebaik-baiknya
dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, atas dasar itu kami mengembalikan nilai keimanan menyambut Ramadan, menambah kembali amalia kita sebagai catatan, karena malaikat maut nggak mencabut nyawa, tidak nunggu amal kita banyak. Mumpung kita masih hidup, ruh belum berpisah dari jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Ayo kita perbanyak berbuat kebaikan di pasar Panampu ini, insya. Nah, makanya dalam rangka menambah amal baik kita di dunia ini, Bapak Ibu, kami dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran membawakan ke hadapan Bapak Ibu malam ini investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan. Apa itu, Syauqi? Berwakaf Al-Quran. Keuntungannya apa, Syauqi? Keuntungannya kami berani pastikan, pertama, harta Bapak Ibu pasti diberkahkan Allah. Itu keuntungan yang paling kecil yang saya berani janjikan kepada Bapak Ibu. Memang ada lagi selain Allah berkahkan harta kita, banyak. Dengan harta yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan mengangkat penyakit kita. Dari mana kamu tahu? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit kamu dengan mengeluarkan sedekah. Tapi yang paling dahsyat, Allah akan meringankan rasa sakit sakaratul maut. Sudah seberapa siapkah kita untuk menghadapi sakaratul maut kita sendiri? Tapi maaf, yang ketiga ini saya nggak berikan, Pak. Karena saya sendiri tidak tahu nanti saya meninggal dunia apakah husnul khotimah, atau nanti saya mati bahkan malah su'ul khotimah. Saya tidak akan menjanjikan apa yang saya tidak bisa berikan. Yang saya bisa berikan, Allah pasti berkahkan harta Bapak Ibu sekalian. Kok begitu, Syauqi? Jaminannya apa, Syauqi? Di mana-mana investasi jaminannya tinggal pilih mau 10, mau 100, atau mau 700 yang Allah lipat gandakan. Kalau 10, jaminannya man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Kalau yang 100, Syauqi, hadis baginda Rasul, sungguh orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah akan dibalas dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. Makanya dalam riwayat lain ditegaskan, mana qasamalun min sadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan untuk bersedekah nilainya, bal yazdad, kecuali akan terus bertambah dan bertambah. Kalau yang 700, Syauqi, dalam surah lain di Al-Quran Allah menjanjikan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana diberikan 1 butir biji, yang ketika biji itu tanam, Allah jadikan menjadi sebuah pohon, yang di pohon itu memiliki 7 cabang baru, yang di tiap cabangnya Allah akan ganti dengan 100 butir biji baru lagi. 7 kali 100, 700. Bahkan ayat ini tidak main-main, Pak. Dapat stempel. Ayat yang lain nggak ada stempelnya, Pak. Tapi ayat ini distempel khusus oleh Allah. Apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Oh, begitu ya, Syauqi. Itu investasi dunia. Investasi akhiratnya apa, Syauqi? Investasi akhiratnya, saya berani pastikan apapun yang dilakukan para penerima wakaf Quran, Bapak Ibu, ibadahnya saya pastikan Bapak Ibu kebagian semuanya. Mereka baca Quran, Bapak Ibu akan kebagian pahala baca Qurannya. Mereka sholat berjamaah, umpama jadi imam atau jadi makmum sekalipun, kan mereka pasti baca surah. Setiap kali mereka mengucapkan surah, membaca surah, bahkan mengucapkan kalimat bismillah, Bapak Ibu saya pastikan kebagian pahalanya. Itu baru yang baru membaca saja.
Bagaimana kalau di antara sekian banyak Quran yang Bapak Ibu wakafkan malam ini, ternyata ada yang mampir ke pondok pesantren penghafal Quran, dijadikan sarana menghafal Al-Quran bagi para pembaca-pembacanya, maka percayalah Bapak Ibu akan mendapatkan gelar terbaru di hadapan Allah nanti. Sebagai apa? Keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa begitu Syauki? Karena orang yang mampu menghafal Al-Quran sudah tidak lagi menjadi keluarga manusia, tapi mereka sudah menjadi keluarganya Allah. Enggak, maksud saya masa semudah itu sih beramal dalam Islam Syauki? Pahalanya saya lihat luar biasa semua loh Syauki. Ya. Jaminannya apa Syauki? Saya tidak mau berinvestasi bodong. Harus ada jaminannya. Jaminannya hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi yang mengajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan itu pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Syauki, saya pengen Syauki, cuma ada sedikit masalah. Apa? Pertama Syauki, saya tidak mengerti sistem wakaf. Yang saya paham cuma sedekah. Sudahlah Syauki, jangan pakai bahasa wakaf, susah dimengerti, bilang saja sedekah. Kan sama-sama ujung-ujungnya juga ngeluarin duit. Nggak ada bedanya kan antara sedekah dan wakaf. Betul apa betul? Salah. Karena sangat berbeda Umi. Umi bersedekah di Jannatul Firdaus. Oleh pengurus masjid dibelikan tambahan karpet supaya jamaah nyaman ibadah. Pahalanya sama. Apapun orang yang dilakukan di masjid ini Bapak Ibu kebagian pahalanya. Mereka sholat berjamaah, walaupun hambal yang kita karpet yang kita sedekahkan belum terpakai, tapi apapun yang dilakukan jamaah Bapak Ibu kebagian. Sholat berjamaahnya, baca Qur'annya, i'tikafnya, zikirnya, semua kebagian. Tapi pahala sedekah ini hanya ketika barangnya masih ada di masjid ini. Kalau sudah tidak ada, mungkin karena rusak yang harus dibuang. Kecuali rusak tapi masih bisa diberikan ke musola-musola terdekat, masih bisa digunakan, pahalanya berjalan lagi. Tapi kalau sudah langsung dibuang, pahalanya berhenti sampai di situ. Lalu kalau sedekah Syauki, nah kalau wakaf Syauki, ini hebatnya wakaf. Wakaf yang didasari dengan akad. Betapapun karpet, betapapun barang yang kita, apalagi kita bicara Quran lah, kita bicara mushaf Quran. Betapapun Quran yang Bapak Ibu wakafkan malam hari ini sudah hilang tertelan waktu, diganti oleh Quran lain. Tapi selama hafalannya berjalan, dan maaf, walaupun hafalan ini nggak disengaja, lewat keberkahan Quran yang Bapak Ibu wakafkan, umpama yang dihafalkan cuma kalimat Bismillah saja, maka kalimat Bismillah inilah yang akan terus menemani Bapak Ibu sampai di yaumil mahsyar. Ketika mereka mengajarkan Bismillah kepada murid-muridnya, kalau mereka punya murid mengajarkan Bismillah, Bapak Ibu kebagian tambah panjang pahalanya. Mereka punya keluarga mengajarkan Bismillah kepada anak-anaknya, makin panjang lagi pahalanya. Nah makanya yang membedakan antara sedekah dan wakaf adalah akad. Sedekah nggak perlu akad, wakaf wajib berakad. Saya datang ke masjid Jannatul Firdaus, bertemu sama orang tua saya, ketua DKM. Buya, ada Pak Syauki, saya nitip sedekah pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal Fulan bin Fulan, 1 juta rupiah. Oh ya sudah, saya terima. Habis itu pulang saja Pak, tidak perlu berakad, cuma sebatas menerima doang pengurus masjid. Tapi kalau saya datang ke masjid, Buya, saya nitip wakaf nih, nggak gede sih 100.000, cuma nilainya wakaf ya Buya, pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Maka pengurus masjid wajib mengakad saya. Kenapa? Walaupun cuma 100.000 rupiah itu Pak, dengan nilai wakaf, berapapun banyaknya renovasi dilakukan di masjid ini, pahala wakafnya tetap akan berjalan selama di dalamnya masih dipakai untuk ibadah. Tuh, makanya yang sekali lagi yang membedakan antara sedekah dan wakaf adalah akad. Oh begitu ya Syauki, ya sudah saya jadi paham Syauki. Tapi ada lagi masalah satu lagi. Apalagi Umi?
Saya nggak punya duit, Syauki. Oh tenang, jangan khawatir soal duit. Ya kalau nggak punya duit bagaimana bisa ikut berwakaf? Ada dua sekarang, saya kasih alasannya. Pertama, yang nggak punya duit itu kita. Tapi Allah Tuhan kita itu maha pemberi rezeki. Betul apa betul? Ini dulu nih Pak. Percayalah Pak. Ujian terbesar dari mengeluarkan harta di jalan Allah itu mata. Betapapun kita punya duit, tapi kalau mata kita melihat, pasti akan berubah nilainya. Makanya mumpung kita tidak punya duit, maka ikutin saja sekarang. Contoh aja contoh, Pak, ya lemes lagi. Pak, ketika hari Jumat kita di pasar Panampu ini kan pada sholat Jumat ya? Sholat Jumat nggak yang laki? Sholat apa tidak? Sholat, yang sholat. Iya yang sholat. Mohon maaf Bu ya, biasanya kalau di Jakarta sebelum khotib naik ke mimbar ada kotak infak lewat. Jannatul Firdaus sama? Alhamdulillah sama. Nah pertanyaan saya buat bapak-bapak saya. Ketika kotak infak di hadapan kita, bapak sadar dari toko pasar itu bawa duit ke dalam masjid di kantong celana ada 100 ribuan, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang dimasukin ke kotak? Dah segitu aja, nggak usah lama-lama. Jadi jangan beralasan kita nggak punya duit, karena kalaupun punya duit pasti kita akan berubah lagi Pak pikiran. Itu setan yang bermain. Nah makanya yang kedua, malam hari ini kami dari yayasan nggak minta tunai, enggak. Justru di akhir bulan Sya'ban ini, kan akhir Sya'ban. Sya'ban ini bulan kesukaan Nabi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu jamaah pasar Panampu. Ayo kita praktek langsung betapa dahsyatnya hadis baginda Nabi. Kenapa? Karena kita di pasar ini Pak sudah terlalu banyak teori Pak, tapi tidak pernah praktek. Sama kayak kita ngajarin ke anak-anak kita. Teori orang berenang, gaya kupu-kupu begini, gaya dada begini, gaya bebas begini. Tapi nggak pernah kita bawa ke kolam anak kita. Saya khawatir begitu masuk ke kolam yang dia tahu cuma satu, gaya batu. Nah sama. Ayo malam ini praktek. Hadis baginda Nabi itu luar biasa. Karena baginda Nabi mengajarkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niat. Nah, jadi malam ini kami cuma ingin mengajak Bapak Ibu berniat saja terlebih dahulu. Kapan kami bisa tunaikan Shogi? Silahkan kapanpun Allah tunaikan ketika kita sudah dikasih keluasan rezeki untuk menunaikan niat itu sendiri. Shogi, karena wakaf ini kan pakai akad Shogi. Mumpung kalian di sini, cuma saya pengen ajak ngomong dulu. Ada apa Umi? Saya ingin ambil banyak, tapi bayarnya dicicil. Boleh apa tidak? Boleh, silakan. Mau cicilannya mingguan, mau cicilannya bulanan, silahkan nanti ngobrol sama tim kami. Syauki, saya mau ambil banyak Syauki, tapi atas nama majelis taklim. Alhamdulillah majelis taklim kami ini puluhan orang. Kalau banyak sendiri mungkin kami agak berat, namanya kami pelaku pasar Syauki. Tapi kalau dicicil, saya teringat dalam Al-Quran itu mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Boleh apa tidak kalau atas nama majelis taklim? Boleh, kita ambil akadnya lebih dulu. Ayo Bapak Ibu, terlampau banyak saudara-saudara kita di pedalaman yang menanti uluran tangan kita, terutama para mu'alaf. Umi, Buya, berkat perjalanan safari dakwah kami bersama Al-Quran, kami saksikan banyak nasib saudara-saudara kita mu'alaf itu yang tidak pernah terkontrol soal agamanya. Kita bangga Bu ya. Satu contoh, di Kalimantan Barat, di desa Manis Mata, kami temukan saudara kita seorang mu'alaf yang sudah 14 tahun masuk Islam, tapi bacaan sholatnya itu masih Bismillahirrahmanirrahim, 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 sujud Bismillahirrahmanirrahim.
Kita bangga kita punya saudara muslim yang baru, tapi kita lupa memperhatikan mereka ketika mereka sudah jadi Islam. Ayo malam hari ini kita jadikan diri kita masing-masing sebagai sahabat-sahabat Al-Quran yang tujuannya membantu saudara-saudara kita mu'alaf-mu'alaf di pedalaman-pedalaman, baik pedalaman Sulawesi Selatan, lebih-lebih pedalaman yang ada di Indonesia ini. Ayo jadikan diri kita masing-masing, walaupun cuma sebatas 10-20 mushaf Al-Quran saja, ataupun hanya sebatas 2-5 mushaf Al-Quran. Jadikan diri kita sebagai sahabat-sahabat Al-Quran, supaya kita nanti mendapatkan pertolongan Allah di yaumil mahsyar. Karena Allah sendiri menjaminkan, intan surullaha yansurukum. Kalau kita tolong agama Allah, maka yakinlah Allah pun akan menolong kita. Ayo, bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya Ustaz Sobron. Saya izin istirahat, izin saja. Tolong jangan bubar dulu. Kenapa? Pertama, saya bilang tadi, program kita program wakaf. Maka nanti di akhir acara kita akan melakukan akad wakaf secara jamaah. Yang kedua, ya mungkin karena kami salah bawa program sehingga agak malaman selesainya. Cuma saya mau pesan, selain kami nanti, kalau ada pengajian, tolong jangan pulang terlebih dahulu. Kenapa? Karena keberkahan satu pengajian itu bukan saat penceramahnya berceramah, tapi keberkahan satu acara itu ketika doa penutupnya. Orang tua saya Ki Zainuddin MZ mengajarkan, orang yang pulang terlebih dahulu sebelum pakai doa di pengajian, sama laksana mereka pakai baju bagus, celana pakai baju bagus, parfum, bahkan dasi, tapi lupa pakai celana. Ke atasnya ganteng, ke bawahnya angker. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita masing-masing malam hari ini sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Nanti akan disampaikan bagaimana caranya sama guru saya Ustaz Sabran. Silakan.